Namaku Rani. Usia 22 tahun. Lulusan SMA jurusan IPS yang tak sempat kulanjutkan ke perguruan tinggi karena ayah meninggal mendadak saat aku masih pakai seragam putih abu-abu. Sejak saat itu, hidupku jungkir balik. Ibuku, perempuan tangguh yang dulu berdagang gorengan di depan sekolah, tiba-tiba harus jadi satu-satunya tulang punggung. Tapi tenaganya terbatas, dan adikku, Raka, sejak kecil mengalami kelumpuhan akibat demam tinggi yang menyerang syaraf otaknya. Sejak itulah aku tahu, hidup kami nggak bisa bergantung pada belas kasihan siapapun. Kalau mau selamat, aku harus kerja. Sekeras-kerasnya, aku mencari pekerjaan kemana-mana. Dari SPG brosur sampai asisten dapur warteg, semua pernah aku coba. Tapi gajinya tak pernah cukup, apalagi untuk biaya pengobatan adikku yang makin mahal. Sampai akhirnya aku lihat lowongan sebagai kasir di sebuah minimarket waralaba cukup besar di kota. Gajinya memang tak fantastis, tapi setidaknya ada BPJS, ada jam kerja tetap, dan ada sedikit harapan bisa menabung untuk fisioterapi Raka. Hari pertama kerja, aku datang 20 menit lebih awal. Seragam merah marun dan celana hitam kupakai dengan rapi. Rambutku dikuncir, wajah dipulas bedak tipis. Aku ingin tampak layak, setidaknya di mata atasanku. Aku disambut oleh Pak Yudi, supervisor shift pagi, dan beberapa karyawan senior lainnya, Mbak Risa, Mas Rio, dan seorang cleaning service bernama Pak Darto yang sudah seperti bapak-bapak sendiri. Awalnya semua tampak normal. Aku dilatih mengoperasikan mesin kasir, cara input barang, cara menanggapi pelanggan, dan bagaimana mencatat uang setoran harian. Tapi sejak hari keempat, suasana mulai terasa berubah. Mbak Risa sering menyuruhku melakukan pekerjaan yang bukan tugasku. Rani, tolong bersihkan rak susu ya. Aku lagi capek banget. Padahal itu bukan jamku, dan dia hanya duduk main HP di kursi kasir. Kalau aku menolak, dia akan berkata sambil tersenyum sinis. Kalau kerja aja banyak alasan, mending pulang aja deh. Banyak tuh di luar yang mau gantiin kamu. Aku diam. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, orang seperti aku, baru, muda, dari keluarga biasa, tak punya daya untuk membantah. Aku pikir, selama aku jujur dan kerja benar, semua akan baik-baik saja. Tapi dugaanku salah. Semakin hari, perlakuan tidak adil makin terasa. Mas Rio pernah memintaku jaga kasir sendirian saat dia keluar. Sebentar, beli kopi. Tapi baru kembali setelah 1 jam. Di jam ramai, aku kelabakan. Harus layani 5 pelanggan sekaligus sambil menjaga agar tidak salah input. Dan saat ada selisih 2000 di akhir shift, justru aku yang dimarahi. Padahal aku tahu betul, ada satu pelanggan yang membayar pakai uang rusak dan aku kembalikan lebih karena uang kecil di laci habis. Tapi siapa yang mau dengar penjelasan dari anak bawahan seperti aku? Sore hari, saat semua selesai dan aku pulang naik angkot, aku duduk diam memeluk tasku erat. Isinya cuma kotak makan kosong dan buku catatan kecil tempatku menuliskan semua pengeluaran harian. Di kaca angkot, aku melihat pantulan wajah sendiri. Pucat, letih, dan mata bengkak karena tak tidur cukup. Tapi dalam hati aku bilang, kamu harus kuat. Demi ibu, demi Raka. Ini semua akan ada gunanya. Hari-hari berlalu. Aku mulai hafal ritme kerja. Aku tahu kapan pelanggan paling ramai, jam berapa harus isi ulang rak minuman, dan kapan waktu ideal bersih-bersih tanpa mengganggu operasional. Aku bahkan hafal nama pelanggan tetap, termasuk ibu-ibu muda yang sering beli popok dan cemilan. Beberapa mulai ramah padaku. Salah satu dari mereka, Bu Ayu, bahkan pernah berkata, "Kamu ini sopan dan cekatan. Jarang sekarang kasir kayak kamu." Kalimat itu terasa seperti setetes embun di padang gersang. Tapi tetap saja, tekanan dari rekan kerja tak pernah berhenti. Mbak Risa makin menjadi. Dia mulai memanggilku dengan nada tinggi di depan pelanggan. Pernah suatu siang dia membentakku karena aku dianggap lambat input diskon. Padahal sistemnya memang sedang error. Duh, Rani ini, nggak becus banget kerja. Bikin malu, katanya lantang, membuat 2 pelanggan yang sedang antre menoleh dengan bingung.
Aku nyaris menangis saat itu. Tapi ku tahan. Aku tidak boleh tampak lemah. Aku mencoba bersabar. Kadang, saat sendirian di kamar, aku menangis diam-diam sambil menatap langit-langit rumah. Aku sering bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan di lingkungan yang mempermalukanku terus? Tapi tiap kali aku melihat wajah Raka yang selalu tersenyum walau tak bisa berjalan, dan ibu yang kini harus mengatur uang dapur sehemat mungkin, aku kembali bangkit. Aku harus tetap bertahan. Aku tidak boleh kalah. Sampai akhirnya, kejadian itu terjadi. Hari di mana segalanya mulai berubah. Hari yang tadinya kupikir hanya akan jadi shift malam biasa, ternyata menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah aku duga. Waktu itu, aku mendapat giliran jaga malam, sendirian sampai toko tutup jam 10 malam. Aku menyelesaikan tugas dengan cermat, mencatat laporan penjualan, menghitung uang kas, lalu mengunci laci seperti biasa. Tak ada yang aneh. Tapi besok paginya, pagi itu terasa berbeda. Begitu aku menginjakan kaki ke area belakang minimarket tempat biasa karyawan berkumpul sebelum mulai shift, suasananya tegang. Tak ada senyum, tak ada sapaan ringan. Bahkan Pak Darto yang biasanya ramah hanya melirikku sekilas lalu buru-buru menunduk. Ada bisik-bisik lirih yang seolah sengaja tidak disembunyikan. Jantungku mulai berdebar, merasa ada sesuatu yang salah tapi belum tahu apa. Aku menggantung tasku seperti biasa, bersiap mencatat stok pagi, ketika suara keras dari ruang manajer memanggil namaku. "Rani, masuk sini cepat." Suara Pak Yudi, penuh emosi. Tubuhku sontak kaku. Aku melangkah masuk dengan langkah kecil, hati bertanya-tanya. Apa aku melakukan kesalahan saat shift malam kemarin? Begitu aku membuka pintu, aku mendapati Pak Yudi berdiri sambil memegang selembar kertas laporan dan amplop uang kas terbuka di mejanya. Di sebelahnya, ada Mbak Risa dengan wajah tegang yang sulit ditebak, antara khawatir atau pura-pura. "Kamu tahu berapa uang yang harusnya tersisa di kas semalam?" tanya Pak Yudi tanpa memberi kesempatan saling sapa. Aku langsung menegakkan badan. "Sesuai laporan, sekitar 7 juta, Pak. Sudah saya kunci dan simpan di laci seperti prosedur." Pak Yudi mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. "Tapi pagi ini kami temukan laci kosong. 0. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang jaga shift malam tadi. Penanggung jawab terakhir sebelum toko tutup." Dek. Seketika keringat dingin membasahi punggungku. Aku tak bisa langsung menjawab. Bukan karena bersalah, tapi karena terlalu terkejut. Rasanya seperti ditarik ke dalam sumur gelap tanpa tahu harus berpegangan pada apa. Saya yakin sudah mengunci laci itu, Pak. Setelah hitung uang, saya kunci, dan langsung setor kunci ke loker. "Ngaku saja, Rani," potong Mbak Risa tiba-tiba. "Jangan pura-pura polos. Kamu kira kami nggak tahu kamu butuh uang buat biaya adikmu? Kami paham, tapi jangan dengan cara begini." Kalimat itu seperti tamparan keras. Mataku langsung panas. Dadaku sesak. Kenapa kehidupan pribadi keluargaku dijadikan alasan untuk menghakimi aku? Aku bukan pencuri. Aku bekerja jujur justru karena aku butuh uang halal. Tapi di mata mereka, aku sudah divonis bersalah bahkan sebelum sempat menjelaskan. "Saya bukan maling, Mbak. Demi Allah, saya nggak pernah ambil 1 rupiah pun dari kas toko ini," ucapku lirih, nyaris bergetar. Pak Yudi menatapku tajam. "Sayangnya, bukti bilang lain. Kami nggak nemu uangnya, dan tak ada orang lain selain kamu semalam. CCTV ruang kasir katanya sedang dalam perbaikan, jadi tidak ada rekaman. Kamu tahu artinya apa?" Aku menggeleng pelan, masih tak percaya semua ini terjadi begitu cepat. "Tapi, bisa jadi ada yang masuk setelah saya pergi, Pak. Saya yakin semua sudah saya kunci." "Lalu kuncinya bisa pindah sendiri? Jangan main-main, Rani," bentaknya. Mbak Risa hanya berdiri di sampingnya dengan tatapan seolah sudah memenangkanku dalam satu kalimat. "Kasir miskin, pencuri uang kas." Aku coba menarik napas, menahan amarah dan luka yang menumpuk jadi satu. Tapi sulit. Air mata mulai mengambang di pelupuk.
Aku tahu menangis di depan mereka hanya akan membuatku tampak lemah dan lebih bersalah. Tapi tuduhan yang begitu kejam dan sembrono itu menembus lapisan harga diriku. Di luar ruangan, aku bisa dengar suara karyawan lain mulai ramai. Beberapa sengaja mendekat ke arah pintu kaca ruang manajer, mencoba menguping, bahkan ada yang pura-pura lewat tapi jelas ingin tahu. Aku merasa seperti tontonan. Seolah aku ini bukan manusia, tapi tersangka murahan yang sedang diadili tanpa pengacara. Saya minta izin cek laci dan kunci saya sendiri. Pak, saya bisa tunjukkan bukti kalau saya sudah ikuti semua prosedur semalam. Kataku pelan tapi mantap. Pak Yudi mendengus. Nggak usah sok-sokan. Laci sudah dicek. Kosong. Kunci kamu pegang. Semua cukup jelas. Tapi kami belum bawa ke polisi karena kami masih beri kamu kesempatan untuk mengaku baik-baik. Aku tertunduk. Bukan karena mengalah, tapi karena tahu, untuk saat ini, semua yang keluar dari mulutku akan tetap dianggap bohong. Aku bahkan tidak diberi kesempatan mengecek ulang. Tak ada audit netral. Tak ada perlindungan karyawan. Hanya tuduhan, emosi, dan arogansi. Yang lebih menyakitkan, ketika aku keluar dari ruang itu, hampir semua mata menatapku. Sebagian diam, sebagian bisik-bisik. Ada yang memotretku dari sudut rak dengan diam-diam. Dan saat aku melangkah ke ruang kasir untuk ambil barang-barangku, suara sumbang terdengar dari belakang. Yah, siapa suruh miskin tapi gengsi tinggi? Mau gaya hidup lebih? Ya gitu caranya. Aku tahu suara itu. Mas Rio. Hatiku remuk, tapi aku tetap angkat kepala. Aku bukan maling. Aku hanya korban dari sistem yang gampang menuduh dan lingkungan kerja yang kejam terhadap orang kecil. Hari itu aku tidak pulang dengan langkah cepat seperti biasanya. Kakiku berat. Aku jalan perlahan, seperti membawa beban batu besar di punggung. Di halte, aku duduk lama tanpa bicara. Melihat kendaraan lalu lalang seperti tak peduli dunia sedang menelanku hidup-hidup. Yang lebih menyakitkan adalah membayangkan wajah ibu saat mendengar semua ini. Ibu yang selalu percaya aku anak baik. Ibu yang selalu membanggakanku di depan tetangga. Dan sekarang, aku harus pulang dengan tuduhan yang belum bisa kubantah sepenuhnya, karena tidak ada yang mau mendengar penjelasanku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini belum akhir. Aku akan cari cara. Entah bagaimana. Aku tidak akan biarkan tuduhan ini merusak hidupku selamanya. Karena aku tahu, aku tidak bersalah. Dan kebenaran, suatu saat pasti akan menemukan jalannya. Aku masih terpaku di halte. Sudah hampir 1 jam aku duduk di situ, memeluk tas yang terasa kosong dan berat di waktu yang bersamaan. Tangan gemetar, kepala pening, dan jantung seperti mau copot. Tapi bukan karena lelah. Bukan juga karena lapar. Ini karena sesuatu yang lebih dalam, karena rasa malu yang belum sempat dilampiaskan. Rasa marah yang terpendam karena aku dituduh tanpa diberi ruang membela diri. Setelah mengumpulkan cukup keberanian, aku putuskan kembali ke toko. Bukan untuk bekerja, karena rasanya aku sudah tak dianggap karyawan lagi, melainkan untuk menuntut kejelasan. Aku ingin bicara baik-baik. Aku ingin setidaknya diberi kesempatan menjelaskan, atau sekadar memastikan prosedur yang selama ini kuikuti tidak sia-sia. Tapi aku salah. Begitu aku masuk dari pintu belakang, suasana toko langsung berubah. Beberapa karyawan yang sedang menata barang mendadak diam. Mbak Risa melirik tajam dari balik rak camilan, seolah bertanya, "Ngapain kamu balik?" Tapi aku tetap melangkah, meski lututku gemetar. Aku menuju ruang supervisor, berharap bisa bicara lagi dengan Pak Yudi. Namun sebelum sempat aku mengetuk pintu, suara lantangnya lebih dulu menggema dari dalam. "Itu dia orangnya. Masuk sendiri. Tuh, masih punya muka datang ke sini." Aku terkejut. Belum sempat kubuka mulut, pintu ruangan dibuka lebar-lebar dan aku didorong keluar. "Semua karyawan, sini sebentar. Biar jelas. Ini pelajaran buat kita semua." Teriaknya sambil menarikku ke area kasir. Aku mencoba menarik lengan dari genggamannya, tapi dia kuat. Aku seperti boneka kain di tengah badai. Suasana toko yang tadinya biasa saja berubah menjadi tegang.
Beberapa pelanggan yang sedang belanja ikut mendekat. Penasaran. Ada ibu-ibu dengan troli penuh belanjaan. Ada dua remaja yang langsung mengangkat ponsel mereka, merekam. Aku melihat semua itu dengan kepala tertunduk. Tak berani menatap satupun mata yang menyorot tajam ke arahku. Perhatian semuanya. Suara Pak Yudi menggema. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan hari ini. Tapi kami perlu jujur ke pelanggan. Salah satu karyawan kami, yang ini, Rani, telah menyalahgunakan kepercayaan dengan mengambil uang kas semalam. Aku membeku. Dunia seakan berhenti. Kalimat itu keluar begitu saja, seolah sebuah vonis yang tak perlu bukti. Tak ada investigasi. Tak ada proses. Hanya tuduhan mentah yang diumumkan di depan publik, tanpa perasaan sedikit pun. Aku tak bisa bicara. Tenggorokanku kering. Yang bisa kulakukan hanya berdiri mematung, menahan air mata yang makin deras di dalam, tapi tetap kutahan di luar. Mbak Risa berdiri di samping Pak Yudi. Wajahnya datar, tapi ada senyum tipis di sudut bibirnya yang membuatku muak. Seolah semua ini skenario yang memang dirancang untuk menjatuhkan aku secara total. Mungkin dia puas melihat aku dipermalukan seperti ini. Aku yang selama ini selalu diam, kini dirobohkan di hadapan banyak mata. Seorang pelanggan, Ibu Parubaya, mendekat dan berkata pelan tapi tajam. Masih muda udah berani nyolong, kasihan orang tuamu, nak. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku langsung menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menyembunyikan rasa malu yang sudah tak tertahan. Tapi kamera-kamera tetap merekam. Aku bisa dengar bisik-bisik dari sekelilingku. Itu yang viral semalam ya? Kasihan, tapi kau berani juga nyolong. Cuma karena duit segitu. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin menjatuhkan semua tuduhan itu dengan bukti, dengan suara, dengan kebenaran. Tapi lidahku keluh. Aku takut jika aku bicara, suaraku akan pecah, membuatku tampak lebih bersalah. Jadi aku memilih diam. Bukan karena mengiyakan tuduhan itu, tapi karena aku tahu, di mata mereka, aku sudah selesai. Tak lama kemudian, Pak Yudi menyerahkan selembar kertas. Ini surat pengunduran diri. Kamu tanda tangan, lalu pergi. Jangan bikin masalah lebih besar. Tanganku gemetar saat menyentuh kertas itu. Ini bukan surat pengunduran diri. Ini pemecatan sepihak yang dibungkus seolah aku yang menyerah. Tapi aku tak punya pilihan. Jika aku tak tanda tangan, mereka bisa bawa ke polisi dan bikin keadaanku lebih buruk. Dan aku masih harus pulang. Masih harus menjaga ibu agar tak tambah syok. Masih harus merawat Raka. Aku tak bisa masuk penjara hanya karena harga diriku dihancurkan oleh orang-orang yang tak adil. Setelah ku tanda tangani, aku berjalan perlahan keluar toko. Sepanjang lorong, aku masih mendengar bisikan. Masih melihat ponsel diarahkan padaku. Dan ketika aku membuka pintu keluar, aku sempat menoleh ke belakang. Pandangan terakhirku ke tempat itu adalah senyum Mbak Risa yang tak bisa kusebut selain licik. Senyum yang akan terus menghantuiku. Di luar, udara panas menyambut. Tapi tubuhku menggigil. Aku berjalan tak tentu arah. Sampai akhirnya aku terduduk di taman kecil dekat halte, menangis tanpa suara. Air mata jatuh begitu saja. Bukan hanya karena rasa malu, tapi karena dunia seolah tak memberi ruang bagi orang jujur untuk bertahan. Aku menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, aku nggak salah. Tapi kenapa engkau biarkan aku dihina seperti ini?" Tak ada jawaban. Hanya angin sore yang lewat perlahan, menyapu rambutku yang basah oleh keringat dan air mata. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu satu hal. Ini belum akhir. Aku mungkin dijatuhkan di depan umum, tapi aku belum kalah. Aku hanya perlu waktu. Dan kalau nanti aku bangkit, aku bersumpah, semua yang pernah memfitnahku akan menunduk. Bukan karena aku membalas, tapi karena kebenaran itu sendiri akan berbicara. Aku tidak langsung pulang setelah diusir dari minimarket. Langkahku berat, mataku sembab, dan tubuhku terasa seolah kosong. Seolah semua yang selama ini aku jaga, harga diri, integritas,
dan kehormatan, direnggut dalam satu siang yang kejam. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Tapi sayangnya ini nyata. Terlalu nyata. Aku duduk di halte sampai matahari nyaris tenggelam. Tanganku memegang amplop kecil berisi surat pengunduran diri yang dipaksa ku tanda tangani. Bukan karena aku ingin, tapi karena mereka membuatku tak punya pilihan. Di mataku, itu bukan surat pengunduran diri. Itu cap pengusiran. Cap bahwa aku ini karyawan tak berguna, bahkan lebih buruk, tersangka pencuri yang dipermalukan tanpa ampun. Saat angkot tiba, aku naik tanpa benar-benar sadar arah. Kepalaku dipenuhi suara-suara dari siang tadi. Bisikan tajam, pandangan sinis, dan kilatan kamera ponsel. Aku tahu video kejadian itu kemungkinan besar sudah menyebar. Dunia kini terlalu cepat menyebarkan aib. Aku hanya bisa berharap tidak ada yang mengenaliku. Tapi harapan itu terlalu naif. Ketika sampai di depan rumah kontrakan kecil yang kusewa bersama ibu dan Raka, ibu sudah menungguku di teras. Wajahnya tegang, matanya merah seperti habis menangis. Di tangannya ada ponsel tua yang biasanya hanya ia pakai untuk menelpon keluarga. Tapi kali ini, layar ponsel itu terang, menampilkan wajahku sendiri, dalam video yang diambil diam-diam oleh pelanggan siang tadi. Di video itu, aku berdiri diam seperti patung, sementara suara Pak Yudi terdengar jelas menuduhku mencuri uang kas. Suaraku tidak terdengar, karena memang aku tak berbicara. Tapi ekspresiku mematung, lemas, seolah mengiyakan tuduhan itu. Semua orang yang menonton video itu pasti akan berpikir aku bersalah. Tidak perlu konfirmasi. Tidak perlu klarifikasi. Ibu menatapku dalam diam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak langsung bertanya. Hanya menyerahkan ponsel itu dan menungguku bicara lebih dulu. Tapi bagaimana aku harus menjelaskan sesuatu yang bahkan tak diberi ruang untuk dibela? Bagaimana aku harus meyakinkan orang yang paling aku sayangi bahwa anaknya tidak seperti yang semua orang pikirkan? Ibu, bukan aku. Suaraku serak, hampir tak terdengar. Aku nggak pernah ambil uang itu. Bu, aku sumpah. Ibu tetap diam, tapi napasnya berat. Lalu akhirnya ia berkata pelan, "Kalau memang bukan kamu, kenapa kamu diam saja waktu mereka tuduh? Kenapa kamu tanda tangan surat itu?" Aku terdiam. Lidahku keluh. Aku ingin jelaskan semuanya. Tentang ancaman, tentang ketidakadilan, tentang CCTV yang katanya rusak, tentang kunci laci, tentang tekanan yang membunuh harga diri. Tapi semua itu rasanya tak cukup kuat di tengah gempuran video yang viral, komentar jahat dari netizen, dan kenyataan bahwa aku dipermalukan di depan umum. Aku nggak tahu harus gimana. Bu, mereka tuduh aku. Mereka nggak kasih waktu. Aku takut. Aku nggak mau dipenjara. Aku cuma pengen kerja. Bu, jujur. Itu aja. Ibu akhirnya menangis. Ia peluk aku erat-erat, dan aku pun menangis di pelukannya. Tak ada kata-kata. Hanya air mata yang saling menyatu, antara anak yang merasa hancur dan ibu yang merasa kehilangan harapan. Raka menatap dari dalam kamar, tak mengerti apa-apa. Tapi senyumnya tetap tulus seperti biasa. Seolah dunia di sekelilingnya tidak runtuh. Keesokan harinya, aku bangun dengan tubuh masih lemas. Tapi yang lebih berat dari tubuh adalah mentalku. Aku tahu hari ini akan jadi lebih parah. Dan benar saja. Saat aku coba keluar untuk beli sarapan di warung, beberapa tetangga sudah bisik-bisik. Seorang ibu bahkan menarik anaknya menjauh ketika aku lewat. Seperti aku ini pembawa penyakit. Atau aib berjalan. Di depan warung, aku sempat dengar obrolan dua pemuda kampung. Itu yang viral kemarin ya? Yang kerja di mini. Katanya maling uang kas. Cuma 7 juta doang. Tega amat nyolong. Miskin sih. Aku langsung balik arah. Nafasku sesak. Tanganku gemetar. Aku belum pernah merasa sehinanya itu dalam hidup. Aku tahu desa ini sempit. Sekali nama kita tercemar, butuh seumur hidup untuk membersihkannya. Dan aku, bahkan belum sempat buka suara. Aku coba mencari pekerjaan lain. Rehan. Tapi semua terasa seperti menabrak tembok.
Dua tempat menolak mentah-mentah saat mereka dengar namaku. Satu tempat menatapku dengan canggung dan berkata, "Kami sudah tahu kasusmu, maaf ya." Bahkan aku belum sempat bicara. Dunia terlalu cepat menilai dan terlalu lambat mendengar. Aku pun mencoba menghubungi satu-satunya teman dekatku semasa sekolah, Lala. Tapi pesan dariku hanya dibaca, tak dibalas. Bahkan saat aku coba telepon, panggilanku langsung ditolak. Aku tahu, ia pasti melihat video itu. Dan sama seperti yang lain, ia lebih percaya pada gambar yang diam dan tuduhan yang kaku, dibanding suara hatiku yang nyaris mati karena difitnah. Malam itu, aku duduk sendiri di dapur kecil kami. Cahaya lampu temaram, suara jangkrik dari kebun belakang, dan aroma singkong rebus yang baru matang. Tapi semua terasa hampa. Seolah hidupku sedang menurun ke dalam lubang gelap yang tak tahu di mana ujungnya. Aku melihat tanganku sendiri. Telapak yang kapalan karena kerja keras. Tangan yang tak pernah berani ambil yang bukan haknya. Tapi kini, semua orang melihat tangan ini sebagai tangan pencuri. Tapi di tengah gelap itu, satu titik cahaya muncul. Bukan dari orang luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan hidupku dikendalikan oleh fitnah. Aku harus buktikan kebenaran. Entah bagaimana caranya. Entah siapa yang bisa bantu. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan diam selamanya. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Jika hari ini aku dijatuhkan tanpa bukti, maka suatu hari nanti aku akan berdiri dengan bukti yang tak bisa disangkal. Aku akan buka satu persatu kebusukan mereka. Aku akan bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk tunjukkan bahwa orang jujur tidak selalu kalah. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, aku sudah terjaga. Tapi bukan karena semangat atau ada hal penting menanti. Aku hanya tidak bisa tidur. Mataku bengkak, kepalaku berat, dan pikiranku seperti dilempar ke medan perang yang tak pernah ku tahu siapa musuh siapa kawan. Sejak kejadian di toko kemarin, tubuhku terasa seperti bukan milikku. Nafas berat, dada sempit. Hanya sisa-sisa harga diri yang mencoba bertahan dari kehancuran. Aku duduk di ruang tengah rumah kontrakan kami yang sederhana. Di dinding, foto keluarga kecil kami masih tergantung, sedikit miring karena paku sudah longgar. Aku menatap wajah almarhum ayah di foto itu. Dalam hati aku bertanya, "Ayah, kalau ayah masih ada, ayah pasti percaya aku kan? Ayah nggak akan diam saat anak ayah dipermalukan kayak gini." Tapi pertanyaan itu hanya berputar di dalam hati. Tak pernah ada jawaban, kecuali suara kipas angin tua yang berderit pelan. Tangan ibu menggenggam bahuku dari belakang. Ia duduk di sampingku dan tanpa berkata apa-apa, menyerahkan ponsel tuanya. Di layar, terbuka aplikasi Facebook dengan puluhan notifikasi. Tapi yang membuat dadaku makin sesak adalah sebuah video yang kini sudah dibagikan ribuan kali. Judulnya, "Ketahuan Nyolong." Kasir minimarket ini cuma bisa nangis saat dimarahi bos. Miris. Thumbnailnya adalah wajahku yang tertunduk, dengan air mata menggantung di dagu, dan tangan gemetar menggenggam kertas pengunduran diri. Video itu diambil dengan sengaja oleh salah satu pelanggan. Lalu diedit dengan musik sedih dan teks besar-besar berwarna merah. Aku klik komentar. Dan di sanalah tamparan terbesarnya. "Pantas aja dia miskin. Kelakuannya kayak gini. Anak muda sekarang gak tahu malu. Bisa aja ini komplotan. Harusnya langsung dipenjara. Main drama. Padahal ketahuan nyolong. Kasian ibunya. Punya anak kayak gitu." Tanganku gemetar. Aku tak kuat membaca lebih banyak. Tapi mataku seperti tak bisa berhenti. Aku terus scroll. Makin lama makin dalam. Makin kejam kata-kata orang-orang yang bahkan tak mengenalku. Mereka membentuk penilaian hanya dari satu video sepihak. Satu momen yang dipelintir seakan menjadi kebenaran mutlak. Tak ada satupun yang bertanya, apa benar dia bersalah? Tak seorang pun peduli pada sisi ceritaku. Ibu memelukku pelan. Tapi pelukan itu pun terasa getir. Ia sudah bicara semalam bahwa dia percaya padaku. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya,
Ada goresan luka yang belum sepenuhnya yakin. Ia ingin percaya. Tapi tekanan dari luar terlalu keras. Dan aku tak bisa menyalahkannya. Tak butuh waktu lama sampai kabar itu menyebar ke lingkungan kami. Tetangga mulai jaga jarak. Anak-anak kecil yang dulu sering kuajak main sekarang dilarang mendekat. Bahkan warung tempat biasa aku berutang kebutuhan harian kini menolak halus. Maaf ya, Mbak Rani, sekarang sistemnya bayar tunai aja. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti siksaan yang tak berujung. Aku mengurung diri. Pintu rumah tak lagi kubuka kecuali benar-benar terpaksa. Aku tak berani menatap mata siapapun. Bahkan wajahku sendiri di cermin pun sulit kutemui. Yang kulihat hanyalah bayangan gadis malang yang sudah dicap pencuri oleh dunia. Aku mencoba melamar kerja online. Mengisi formulir. Mengirim lamaran ke toko, ke kafe, ke tempat-tempat yang butuh admin atau penjaga toko. Tapi entah kenapa, tak ada satupun yang membalas. Sampai akhirnya satu perusahaan retail membalas lewat email. Kami sudah mengevaluasi profil Anda, dan dengan mempertimbangkan rekam jejak digital Anda, kami memutuskan tidak dapat melanjutkan proses rekrutmen. Rasanya seperti ditampar untuk kesekian kali. Bahkan dunia kerja tak memberi ruang untuk mendengar kebenaranku. Karena bagi mereka, satu video viral cukup untuk menjatuhkan seluruh reputasi yang selama ini kuperjuangkan. Dan benar saja, malamnya aku iseng mengetik namaku di mesin pencarian. Hasilnya, video fitnah itu muncul di urutan pertama. Lalu tangkapan layar komentar Facebook. Lalu sebuah akun gosip lokal membahas kasus pencurian minimarket, tanpa menyebut nama, tapi dengan foto wajahku yang diblur setengah hati, cukup samar tapi tetap bisa dikenali. Aku menutup laptop. Ingin muntah. Ingin berteriak. Ingin memukul dinding. Tapi aku hanya menangis. Lagi. Dan lagi. Hingga rasanya air mataku kering. Yang paling menghancurkan, Rehan, adalah saat aku mendengar adikku Raka berbicara pada ibuku dari dalam kamar. Suaranya kecil, pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk jantungku. Bu, Kak Rani, beneran nyolong ya? Kenapa semua orang bilang gitu? Ibu langsung menenangkan, tapi aku tahu, pertanyaan itu akan tinggal di kepala Raka. Dan itu lebih menyakitkan daripada hinaan orang luar. Anak kecil yang selama ini kuperjuangkan agar bisa sembuh. Kini mulai ragu padaku karena dunia luar membisikkan kebohongan ke telinganya. Aku tak makan seharian. Hanya minum sedikit agar tidak pingsan. Tubuhku lemas. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari cara. Aku harus temukan titik terang. Karena jika tidak, fitnah ini akan menghancurkan hidupku sepenuhnya. Aku ambil buku catatanku lagi malam itu. Dan kali ini kutulis dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Mereka boleh tuduh aku. Mereka boleh rekam aku dalam posisi paling rendah. Tapi mereka lupa. Allah tidak tidur. Aku akan buktikan bahwa yang jujur tidak akan selamanya diinjak. Aku akan bangkit. Dan saat itu tiba, mereka yang paling lantang menuduh akan jadi yang paling menunduk. 3 hari berlalu sejak video fitnah itu merajalela di dunia maya. Aku masih mengurung diri. Makanan tak lagi terasa enak. Tidur pun bukan hal yang menenangkan. Tapi di antara malam-malam gelap yang panjang, aku mulai sadar. Kalau aku hanya diam, maka orang-orang akan terus menginjakku. Mereka akan menganggap aku memang bersalah hanya karena aku tak melawan. Dan yang paling menyesakan, Raka, adikku sendiri, akan tumbuh besar dengan cerita bahwa kakaknya pernah jadi pencuri. Tidak, aku tidak bisa biarkan itu. Hari keempat, aku bangkit dari kasur. Aku lihat cermin. Wajahku pucat, pipiku tirus, dan mata sembab. Tapi di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Keberanian. Bukan keberanian untuk menghadapi dunia, tapi untuk menghadapi kenyataan bahwa aku harus bergerak, harus membela diriku sendiri. Aku mengganti baju, merapikan rambut, dan membawa satu map berisi catatan laporan shift malam terakhir, lembaran yang sempat aku salin ulang dengan tulis tangan sebagai backup pribadi. Di luar rumah, ibu hanya menatapku sambil mengangguk kecil. Aku tahu ia masih menyimpan khawatir,
tapi ada cahaya kecil di matanya. Harapan bahwa mungkin anaknya masih bisa membersihkan namanya. Tujuanku jelas. Aku harus minta rekaman CCTV malam itu. Aku yakin ada sesuatu yang bisa kulacak. Minimal, aku bisa tunjukkan bahwa aku memang mengunci laci uang seperti prosedur. Itu saja sudah cukup jadi awal. Dan kalau perlu, aku akan lapor ke polisi. Aku akan hadapi semuanya. Bahkan kalau harus sendirian. Tiba di minimarket itu. Suasana mendadak sunyi saat aku muncul. Beberapa karyawan yang sedang menyusun barang pura-pura sibuk. Yang lain hanya melempar lirikan tak nyaman. Tapi aku tak peduli. Aku langsung melangkah ke belakang, menuju ruang supervisor. Namun belum sempat aku mengetuk pintu, Mbak Risa sudah keluar lebih dulu. Tatapannya penuh kejengkelan. Ngapain kamu kesini lagi? Masih belum puas bikin malu. Aku tatap dia dengan mata lurus. Dingin. Aku kesini bukan buat drama. Aku mau minta rekaman CCTV malam itu. Aku yakin ada yang salah. Mbak Risa tertawa pendek. Rekaman? Hahaha. Udah dihapus dari kemarin. Sistem auto reset. Sayang. Kalau seminggu nggak disimpan, ya hilang. Darahku langsung turun ke kaki. Aku menelan ludah. Tapi kejadian itu belum seminggu, kan? Tetap aja udah hilang. Kami anggap kasusnya selesai. Dan lagian, siapa yang mau simpen video pencuri? Kalimatnya itu, nada sombongnya, cara dia tertawa seolah puas membuat hidupku hancur. Semuanya membuat amarahku mendidih. Tapi aku tarik napas panjang. Aku tahu kalau aku emosi. Aku kalah. Jadi aku hanya jawab, kalau begitu, aku akan cari tempat lain yang punya backup. Aku berbalik, tapi tiba-tiba sebuah suara menghentikan langkahku. Rani. Aku menoleh. Di sudut ruangan belakang, berdiri sosok yang tak asing. Pak Darto, petugas kebersihan yang sudah lama kerja di sana. Sosok tua yang sering kuanggap seperti bapakku sendiri karena kebaikannya. Selama ini dia pendiam, tapi kali ini ia mendekat pelan. Aku hanya bisa menatapnya dengan harap-harap cemas. Sini. Ikut bapak sebentar. Ia mengajakku keluar area toko, lewat pintu samping yang jarang dipakai. Kami duduk di bangku kayu belakang gudang. Tempat itu sepi, dikelilingi pagar seng dan tumpukan kardus bekas. Dari kejauhan, hanya suara kipas luar AC dan burung gereja yang terdengar. Pak Darto membuka tas kecil yang diselempangkan di badannya. Lalu, dari saku dalamnya, ia keluarkan satu benda kecil. Sebuah flash disk. Aku menatap benda itu seolah tak percaya. Apa itu? Pak Darto mengangguk. Bapak nggak bisa diam lihat kamu dipermalukan. Malam itu, sebelum sistem CCTV-nya reset otomatis, Bapak biasa backup ke flash disk buat jaga-jaga. Biasanya cuma buat sop. Kalau-kalau ada audit mendadak. Nggak semua disalin. Tapi, malam kejadian itu, ada. Tanganku langsung gemetar saat menerimanya. Jadi, masih ada rekamannya, Pak? Bapak nggak tahu jelas isinya. Tapi kamu bisa cek sendiri. Di situ ada dari jam 9 malam sampai jam toko tutup. Termasuk waktu kamu kunci kasir. Aku tak bisa menahan air mata. Rasanya seperti menemukan setitik cahaya di dalam gua gelap. Aku genggam tangan Pak Darto kuat-kuat. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Ia hanya mengangguk pelan. Bapak nggak minta apa-apa. Tapi hati kecil Bapak nggak tenang kalau lihat orang jujur diperlakukan kayak gitu. Hati-hati ya, Rani. Jangan kasih flash disk itu ke sembarang orang. Simpen baik-baik. Aku langsung pulang dengan hati yang campur aduk. Antara harapan dan ketakutan. Di rumah, aku meminjam laptop milik tetangga sebelah yang baik hati. Lalu aku colok flash disk itu dengan tangan gemetar. Folder pertama terbuka. Namanya sederhana. Backup kasir 2303. Satu persatu file rekaman terbuka. Ada waktu, tanggal, dan posisi kamera. Aku klik yang menunjukkan kasir utama. Waktu pukul 21.48. 1 jam sebelum aku tutup shift.
Dan disitulah aku melihat diriku sendiri. Aku berdiri di balik meja kasir, menghitung uang, mencatat laporan, lalu mengunci laci. Gerakanku cepat, rapi, dan jelas. Setelah itu, aku menyalakan lampu area belakang, merapikan etalase, lalu pergi menuju pintu keluar. Waktu terus berjalan. 2 menit, 5 menit, dan tiba-tiba, kamera menangkap sosok lain yang masuk dari arah rak susu. Seorang perempuan, rambut dikuncir, seragam minimarket, membawa tas kecil. Mbak Risa. Ia menoleh ke kanan-kiri, lalu dengan gerakan cepat membuka laci kasir dengan kunci duplikat yang entah dari mana ia dapatkan. Ia mengambil uang, menghitungnya, memasukkan ke dalam tas kecilnya, lalu buru-buru pergi. Tak lupa, ia sempat mematut diri di kaca etalase, merapikan poni. Mulutku menganga. Itulah bukti yang selama ini kuharapkan. Bukti yang bisa membersihkan namaku. Bukti yang bisa menghancurkan semua fitnah, semua hinaan, semua tuduhan. Aku menutup laptop pelan. Dadaku berdegup kencang. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena ada sesuatu dalam hatiku yang kembali hidup. Harga diri. Dan aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan diam lagi. Semalaman aku tak bisa tidur. Rasanya seperti ada api yang terus membakar dadaku. Bukan api kemarahan, tapi api keyakinan. Setelah sekian lama dihancurkan oleh fitnah, aku kini memegang satu hal yang lebih kuat dari 1000 tuduhan. Bukti. Flash disk kecil yang kutaruh di bawah bantal itu menjadi simbol harapan baruku. Berkali-kali aku memutar rekaman di laptop tetangga, memastikan setiap detik terekam jelas. Setiap gerakan Mbak Risa, cara dia membuka laci, sikap santainya saat mengambil uang, semuanya terekam tanpa celah. Dia bahkan terlihat tersenyum ketika melihat dirinya di pantulan kaca kulkas etalase. Senyum puas yang sekarang terasa menjijikkan di mataku. Pagi harinya, aku bersiap. Kali ini tidak dengan ragu, tidak dengan rasa malu, tapi dengan langkah yang mantap. Aku memakai baju paling rapi yang kupunya, kemeja biru tua yang dulu pernah kupakai saat wawancara kerja pertama kali. Rambutku kuikat sederhana, wajahku tanpa makeup, tapi tatapan mataku berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih tajam, lebih yakin, lebih siap untuk menghadapi kenyataan. Ibu hanya menatapku dari kursi rotan sambil memegangi tasbih kecil di tangannya. "Kamu yakin, Nak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Hari ini aku akan bicara, Bu. Bukan buat balas dendam, tapi buat buktikan kalau aku nggak seperti yang mereka bilang. Ibu menghela napas. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, selama ini ia memikul luka yang sama besarnya denganku. Maka hari ini, aku ingin menebus itu semua. Untukku, untuk ibu, dan untuk Raka yang selalu menatapku seolah aku masih pahlawan kecilnya. Langkahku mantap menuju minimarket itu. Rasanya seperti kembali ke medan perang. Tapi kali ini aku membawa senjata. Flash disk itu kugenggam erat di saku jaket. Di sepanjang perjalanan, aku sudah membayangkan semua kemungkinan. Mereka mungkin akan menyangkal. Mereka mungkin akan marah. Tapi apapun itu, aku sudah siap. Begitu aku masuk ke dalam toko, suasananya seketika berubah. Seorang karyawan langsung menyikut temannya. Beberapa pelanggan melirik. Mbak Risa yang sedang berbicara dengan pelanggan mendadak berhenti bicara. Wajahnya langsung menegang. Pak Yudi keluar dari ruangan dengan ekspresi bingung. "Rani?" ucapnya pelan, seperti tak percaya aku berani kembali. Aku berjalan lurus ke arahnya. "Saya cuma mau bicara sebentar. Kalau bisa, kumpulkan semua karyawan. Ada hal penting yang perlu saya tunjukkan." Pak Yudi tampak ragu. "Kami sudah tutup kasus ini, Rani. Kamu." "Saya bawa bukti," potongku tegas. "Kalau Bapak merasa adil, tolong izinkan saya bicara. 5 menit saja." Setelah beberapa detik hening, akhirnya ia mengangguk. "Baik, tapi jangan bikin keributan." Dalam waktu 5 menit, semua karyawan dikumpulkan di ruang tengah.
Bahkan beberapa pelanggan yang penasaran ikut menunggu di luar kaca etalase, mencoba mengintip dari sela pintu. Aku berdiri di depan layar monitor yang biasa dipakai untuk menayangkan promo barang, dan menyerahkan flash disk ke Pak Yudi. Di dalam sini ada rekaman CCTV malam itu. Rekaman yang membuktikan siapa sebenarnya yang mengambil uang kas. Pak Yudi menoleh padaku. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari seseorang yang masih punya hati," jawabku singkat. Mereka memutar file itu. Semua mata tertuju pada layar. Di detik-detik awal, tampak diriku sendiri menghitung uang, mencatat laporan, lalu mengunci laci kasir. Tak ada yang janggal. Semua sesuai prosedur. Dan kemudian, momen itu muncul. Mbak Risa masuk. Pelan-pelan. Membuka laci dengan kunci cadangan. Mengambil uang. Memasukkan ke tas kecil. Lalu menoleh ke kaca dan tersenyum. Ruangan hening. Sangat hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Mbak Risa berdiri kaku. Matanya membelalak. Beberapa karyawan mulai saling berbisik. Mas Rio bahkan menunduk tak berani menatap layar. Pak Yudi tampak terpukul. Tangannya menggenggam mouse dengan gemetar. Ia menatap layar, lalu menatapku. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu benar." Aku tidak tersenyum. Tidak menang. Tidak juga puas. Tapi di dalam diriku, ada rasa yang sulit dijelaskan. Campuran lega, sakit, dan keadilan yang terlambat. Aku hanya berkata pelan, "Saya cuma mau nama saya dibersihkan. Saya nggak minta dihormati. Cuma minta dihargai sebagai orang yang nggak bersalah." Tiba-tiba suara keras memecah keheningan. "Kamu rencana apa? Kenapa rekaman itu ada di kamu?" Teriak Mbak Risa. Matanya melotot. Kamu pengin jatuhkan aku dari awal kan?" Aku menatapnya datar. "Saya nggak punya waktu buat jatuhin orang, Mbak. Saya terlalu sibuk bertahan hidup." Ia berteriak, marah, panik, dan histeris. Tapi semua orang tak lagi mendengarnya. Kebenaran sudah terlalu jelas. Tidak butuh kata-kata untuk menjelaskan siapa pelaku sesungguhnya. Bahkan pelanggan yang menonton dari luar mulai merekam layar. Kali ini bukan untuk menyebar aibku, tapi untuk menyebarkan kebenaran. Pak Yudi berdiri pelan. Ia mendekatiku, lalu berkata, "Saya, atas nama manajemen, minta maaf atas semua ini, Rani. Saya hilaf. Kami semua salah." Aku mengangguk pelan. "Saya terima permintaan maaf Bapak. Tapi ingat, permintaan maaf tidak akan menghapus rasa sakit. Tapi setidaknya bisa menghentikan kebohongan." Aku pun berbalik, meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, langkah kakiku terasa ringan. Bukan karena dendam sudah terbalas, tapi karena aku akhirnya berdiri atas nama kebenaran. Dan jauh di lubuk hatiku, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku berjalan bukan sebagai korban, melainkan sebagai orang yang berani mempertahankan dirinya. Aku keluar dari minimarket itu dengan langkah pelan, tapi pasti. Bukan lagi karena takut. Bukan juga karena ingin kabur dari kenyataan. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku tahu kemana arahku, dan siapa diriku. Hawa pagi yang menyentuh wajahku terasa berbeda. Entah itu karena udara kota yang hangat, atau karena beban besar di dadaku akhirnya sedikit terangkat. Beberapa pelanggan yang tadi melihat putaran rekaman di layar toko menatapku ketika aku lewat. Sebagian menunduk, sebagian memaksakan senyum tipis. Tak ada lagi yang berani mengangkat kamera ponsel mereka. Tak ada lagi bisik-bisik menyakitkan seperti yang dulu kudengar saat pertama kali dituduh. Sesampainya di rumah, ibu langsung berdiri dari kursi. Wajahnya cemas, seperti menunggu kabar dari medan perang. Aku tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Sudah selesai, Bu. Mereka sudah tahu siapa yang sebenarnya bersalah." Ibu menutup wajahnya, menangis pelan. Tapi kali ini bukan tangis putus asa seperti kemarin. Ini adalah tangis lega. Tangis yang hanya bisa keluar ketika hati akhirnya percaya bahwa kebenaran, seberapapun lambatnya,
pasti akan menemukan jalannya. Aku pun duduk di sampingnya. Kami hanya diam berdua, saling menggenggam tangan. Tak perlu banyak kata. Saat itulah, Raka berlari kecil dari dalam kamar dengan senyum lebar. Ia memelukku erat-erat. "Kak Rani pahlawan, ya?" Dan jantungku serasa diremas lembut. Ya, mungkin di mata dunia aku bukan siapa-siapa. Tapi di mata adikku, aku tetap orang yang bisa ia banggakan. Tapi Rehan, meski kebenaran sudah muncul, tak serta-merta semua berubah jadi mudah. Dunia tak segampang itu minta maaf. Dunia tak secepat itu melupakan luka yang mereka ciptakan. Beberapa hari setelah kejadian di toko, video rekaman CCTV mulai menyebar. Tapi kali ini bukan aku yang jadi pusat fitnah, melainkan fakta sesungguhnya. Mbak Risa tertangkap basah mencuri uang kas. Akun-akun media lokal mulai menulis berita pembelaan terhadapku. Judulnya beragam. Kasir difitnah mencuri, ternyata rekan sendiri pelakunya. Sempat viral dituduh maling, bukti rekaman bersihkan nama Rani. Setelah dihina, kini Rani diangkat jadi simbol perlawanan karyawan teraniaya. Komentar di dunia maya pun berubah. Ada yang minta maaf, ada yang menyesal, tapi tak sedikit yang mencoba membela diri. "Maaf ya, Mbak Rani. Saya juga sempat percaya gosip itu. Sekarang saya malu sendiri. Astaga, dulu saya ikut nyinyir, padahal nggak tahu apa-apa." Rani hebat, tetap tegar. "Mbak, kamu inspirasi." Namun bagiku, permintaan maaf itu terasa seperti hujan setelah kebakaran besar. Memang menyiram, tapi tak bisa mengembalikan yang sudah hangus. Nama baikku mungkin mulai dibersihkan, tapi rasa sakit saat ditertawakan di depan umum, saat direkam sambil menangis, tak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Yang membuatku lebih getir lagi adalah sikap orang-orang sekitar. Tetangga yang dulu menjauh, kini mulai mendekat. Ibu-ibu yang sempat menyindir, sekarang datang membawa kue kecil dan basa-basi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Oh ya ampun, Rani, kami tuh nggak percaya kok. Cuma ya, namanya juga mulut orang-orang. Dari dulu saya yakin kamu anak baik. Tapi kan kita nggak enak kalau ngomong. Aku hanya senyum. Tipis. Aku tahu mereka sedang merasa tidak enak hati. Tapi bagian dari diriku tak bisa memaafkan begitu saja. Dulu mereka tak hanya diam, mereka ikut menyebar luka. Dan sekarang mereka pura-pura tak pernah melukai. Namun aku tak ingin membalas. Karena kalau aku ikut jadi seperti mereka, maka aku benar-benar kalah. Hari itu, aku datang ke musola dekat rumah. Bukan untuk pamer atau mencari simpati, tapi untuk menenangkan hati. Duduk di saf paling belakang, aku menunduk dan menangis diam-diam. Di sana aku bicara padanya dalam hati, bukan untuk bertanya kenapa aku diuji seberat ini, tapi untuk berterima kasih karena di saat aku nyaris menyerah, Allah masih memberiku jalan. 1 minggu kemudian, aku menerima telepon dari seseorang tak dikenal. Ternyata, seorang jurnalis dari media online lokal yang menulis ulang kasusku tertarik mewawancaraiku. Katanya, kisah ini menyentuh banyak hati dan bisa jadi inspirasi bagi karyawan lain yang sering tak punya suara. Aku sempat ragu, tapi kemudian aku sadar, mungkin ini saatnya aku bersuara, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk banyak orang yang bernasib sama. Wawancara itu sederhana. Aku hanya diminta menceritakan kronologi dari awal hingga rekaman itu muncul. Tapi bagian yang membuatku lega adalah saat aku ditanya, "Kalau kamu bisa kembali ke masa itu, kamu akan memilih diam seperti kemarin atau melawan dari awal?" Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Dulu aku diam karena takut. Tapi sekarang aku sadar, diam itu memberi ruang bagi ketidakadilan untuk tumbuh. Aku akan melawan, bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran." Wawancara itu diunggah 2 hari kemudian. Dan aku terkejut. Rehan, video itu ditonton lebih dari 2 juta kali dalam seminggu. Komentar dari orang-orang luar kota bahkan luar pulau mulai mengalir. Banyak yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Banyak yang menyemangati. Bahkan ada yang menawari kerja lewat pesan pribadi. Tapi aku tidak terburu-buru.
Karena yang paling ingin kulakukan sekarang bukan membalas, bukan melompat tinggi, tapi berdiri tegak, di atas tanah yang dulu pernah membuatku jatuh. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, datang seorang remaja perempuan dengan baju seragam toko. Wajahnya asing, tapi matanya lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai karyawan baru di cabang minimarket yang berbeda. "Mbak Rani, boleh saya peluk?" Aku bingung, tapi aku mengangguk. Ia memelukku erat, lalu berkata lirih, "Saya pernah ngalamin hal mirip, tapi saya nggak punya keberanian seperti Mbak. Terima kasih karena sudah kuat. Sekarang saya juga pengen bangkit." Dan disitulah aku sadar, kadang, luka kita bukan hanya untuk kita sembuhkan sendiri, tapi untuk menyembuhkan orang lain yang tak pernah bersuara. Hari-hari setelah rekaman CCTV tersebar seperti musim yang berganti tiba-tiba. Dahulu, aku adalah bahan gunjingan. Kini, aku menjadi wajah dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Keberanian untuk melawan ketidakadilan. Tapi Rehan, aku tak terlalu memikirkan sanjungan. Aku tahu, pujian bisa selicin fitnah. Yang aku pikirkan hanyalah satu hal, bagaimana caranya memastikan bahwa mereka yang menjatuhkanku, terutama Mbak Risa, tidak bebas begitu saja seolah tak pernah terjadi apa-apa. Karena ini bukan hanya soal aku. Ini tentang semua orang yang pernah dihancurkan oleh tuduhan palsu, semua pekerja kecil yang tak punya daya di hadapan kuasa, semua nama baik yang tercoreng hanya karena mereka tak punya kamera atau saksi. Ini adalah tentang harga diri yang harus ditegakkan, bukan karena aku haus pengakuan, tapi karena itu satu-satunya yang tersisa saat segalanya diambil paksa. Pagi itu, aku menerima telepon dari Pak Darto. Suaranya bergetar, tapi nada bicaranya jelas. "Rani, barusan ada polisi datang ke toko. Manajemen ngelaporin balik Risa," katanya atas desakan dari kantor pusat. Hatiku berdebar. Jadi, dia dilaporkan secara resmi. Ya, manajer cabang juga dipanggil buat dimintai keterangan. Semua hasil investigasi internal, termasuk video dari flash disk itu, udah diserahkan ke pihak berwajib. Aku terdiam, napas tercekat. Tak kusangka, hari ini benar-benar datang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita itu menyebar. Akun media sosial yang dulu mencaci kini mulai memuat kabar bahwa Mbak Risa ditahan atas pencurian uang kas toko tempat ia bekerja. Di antara ratusan komentar, ada satu yang paling menusukku. Karma itu nggak pernah salah alamat. Aku tak membalas apa-apa, tak ikut menjelekan, tak mengangkat diriku sendiri di atas penderitaan orang lain. Karena aku tahu, menang yang sesungguhnya bukan tentang menginjak balik. Tapi ketika dunia melihat kebenaran berdiri, dan kebohongan runtuh tanpa perlu kau dorong. Hari itu juga, aku diundang oleh pihak manajemen pusat toko waralaba tersebut. Awalnya aku pikir mereka ingin memperbaiki nama mereka. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Di ruangan ber-AC dingin itu, aku duduk bersama 3 orang dari kantor pusat. Mereka menyampaikan permintaan maaf secara resmi, bahkan dengan surat tertulis. Mereka mengaku kecolongan, tidak sempat memeriksa dengan benar, terlalu percaya pada laporan sepihak. Aku mendengarkan, tidak tersenyum, tidak marah, hanya mendengarkan. Salah satu dari mereka berkata, "Kami juga ingin menawarkan Anda posisi kerja kembali. Kali ini di cabang yang berbeda, dengan status tetap, gaji dinaikkan. Dan sebagai bentuk penghormatan, semua biaya pengobatan adik Anda akan kami bantu selama 1 tahun penuh." Aku menarik napas panjang. "Terima kasih, Pak. Tapi, saya belum bisa jawab sekarang." Wajah mereka sedikit kecewa. Tapi aku memang tak butuh jawaban cepat. Bagiku, ini bukan soal pekerjaan. Ini soal luka. Luka yang mungkin butuh waktu lebih panjang untuk sembuh. Dan aku tak ingin terburu-buru menerima sesuatu yang dulu pernah memaksa aku jatuh begitu dalam. Sebelum aku keluar dari ruangan itu, satu dari mereka berkata, "Kami tak akan memaksa. Tapi kami harap Anda tahu, apa yang Anda lakukan bukan hanya menyelamatkan diri Anda, tapi juga menyadarkan kami semua bahwa mendengarkan itu lebih penting daripada menuduh." Sore itu,
Aku duduk sendiri di taman dekat terminal kota. Tempat yang dulu jadi pelarianku saat hari terasa terlalu berat. Kini, aku duduk di bangku yang sama, tapi dengan beban yang berbeda. Di tanganku, ponsel terus bergetar. Pesan dari orang-orang yang dulunya diam, kini satu persatu menghubungi. Beberapa karyawan lama, bahkan mantan teman sekolah yang dulu menjauhiku. Salah satunya mengirim pesan panjang. "Rani, aku minta maaf. Dulu aku ikut nyebarin video itu. Aku tahu sekarang aku salah. Kamu gak harus maafin aku, tapi aku cuma pengen bilang, kamu hebat." Aku baca pesan itu perlahan. Tidak untuk membalas, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa dalam hidup ini, luka dari orang dekat sering lebih menyakitkan daripada musuh. Dan di saat aku tenggelam dalam pikiran itu, datang satu notifikasi video baru dari kanal berita lokal. Judulnya, "Kisah Rani, mantan kasir yang difitnah maling, kini jadi simbol kebenaran yang tak bisa dibungkam." Dalam video itu, ada rekaman wawancara singkat dengan Pak Darto. Ia bercerita bagaimana hatinya tergerak menyimpan backup CCTV. Wajahnya yang sudah berkeriput tersenyum kecil saat ditanya kenapa membantu. "Karena saya tahu, anak itu bukan pencuri. Saya lihat dia kerja tiap hari, nggak pernah ngeluh, nggak pernah neko-neko. Saya cuma mikir, kalau saya diam, mungkin anak itu bisa dipenjara, dan saya nggak bisa tidur." Aku menangis pelan. Tangis yang tidak meledak, tapi cukup membuat napas terasa hangat. "Terima kasih, Pak Darto. Di dunia yang banyak orang bungkam demi aman, engkau memilih bicara demi kebenaran." Keesokan harinya, aku menghadiri undangan dari sebuah komunitas sosial yang bergerak dalam advokasi pekerja retail. Mereka mengundangku untuk jadi pembicara dalam forum kecil, membagikan kisahku, agar jadi pelajaran bagi banyak orang. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku berdiri di hadapan mereka, menceritakan semuanya. Dari hari pertama aku difitnah, hingga rekaman itu membalikan segalanya. Waktu aku selesai bicara, ruangan hening. Lalu, tepuk tangan berdatangan. Bukan karena aku luar biasa, tapi karena mereka semua tahu, di balik kisah ini, ada sesuatu yang bisa mereka rasakan, ketidakadilan, ketakutan, dan keberanian. Dan aku sadar, mungkin, memang ini alasanku dipaksa jatuh sedalam itu dulu. Agar aku bisa berdiri di sini, membawa suara yang dulunya nyaris tak terdengar. Tapi Rehan, bukan berarti semuanya jadi sempurna setelah itu. Masih ada jejak yang tertinggal. Masih ada luka yang belum hilang. Masih ada rasa takut yang kadang datang tiba-tiba. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendirian. Dulu aku ditinggalkan. Kini aku dikelilingi. Dulu aku dipermalukan. Kini aku dihormati. Dulu aku dibungkam. Kini aku bicara. Dan semua itu bukan karena aku ingin jadi pahlawan, tapi karena aku tak mau lagi jadi korban. Sudah lebih dari sebulan sejak hari itu, hari ketika kebenaran akhirnya berdiri, menatap semua orang dengan mata terang dan tanpa takut. Banyak hal telah berubah, tapi banyak pula yang tetap. Dunia tak lantas jadi lebih lembut hanya karena satu fitnah dibongkar. Tapi bagiku, dunia kini terasa sedikit lebih bisa dihadapi. Pagi ini aku terbangun bukan karena tangisan atau rasa sesak, tapi karena cahaya matahari yang menerobos tirai jendela kecil rumah kami. Ibu sudah lebih dulu bangun. Ia menyiram tanaman di depan rumah sambil bersenandung pelan. Raka duduk di bangku kecilnya, membaca buku gambar sambil tertawa-tawa melihat karakter yang ia warnai. Aku memperhatikan mereka dari balik pintu, tanpa suara, tanpa menyela. Karena bagiku, pemandangan pagi seperti ini adalah kemewahan. Sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli, tak bisa dicuri, dan hanya bisa dirasakan setelah melewati badai panjang. Beberapa hari yang lalu, aku akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran kerja baru. Bukan dari toko lama, tapi dari sebuah toko buku milik keluarga kecil yang pernah membaca kisahku lewat media. Mereka bilang, kami ingin pekerjakan orang yang tahu artinya menghargai kejujuran. Lingkungannya hangat, tak ada tekanan berlebihan, tak ada bisik-bisik, tak ada pengawasan mencurigakan. Hanya tumpukan buku, pelanggan yang tersenyum,
dan secangkir teh hangat yang selalu disediakan tiap istirahat siang. Aku belajar mencatat stok, merekomendasikan bacaan, bahkan kadang mengajari anak-anak kecil membaca cerita pendek. Di tempat ini, aku bukan lagi kasir yang difitnah mencuri. Aku hanyalah Rani, perempuan biasa yang pernah jatuh, lalu memilih berdiri kembali. Kadang pelanggan mengenali wajahku. Ada yang menatapku lama, lalu tiba-tiba berkata, "Kamu Rani ya? Yang pernah viral itu." Tapi kali ini, nada mereka bukan sinis. Ada kekaguman, ada empati, dan yang paling penting, ada rasa hormat. Seseorang pernah bilang padaku bahwa kepercayaan yang rusak tidak bisa dibangun lagi. Tapi aku percaya, kepercayaan bisa tumbuh kembali, bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan. Dari waktu, dari luka yang disembuhkan perlahan. Di rumah, ibu sudah jauh lebih tenang. Tak ada lagi ketakutan di wajahnya setiap aku pamit kerja. Tak ada lagi lirikan penuh cemas dari tetangga saat ia menyapu halaman. Bahkan beberapa di antara mereka kini suka mampir, membawa makanan ringan, atau sekadar berbincang di sore hari. Mungkin rasa bersalah mendorong mereka. Atau mungkin, mereka akhirnya belajar bahwa mulut bisa menyakiti lebih tajam dari pisau. Raka juga makin ceria. Ia sering berkata, "Kak Rani sekarang keren, ya? Ada di berita." Aku hanya bisa tertawa, meski di dalam hati aku tahu betapa berat perjuangan untuk sampai di titik ini. Dan tiap kali aku memandang wajah adikku yang polos itu, aku selalu mengingat kembali alasan kenapa aku tak pernah menyerah. Aku ingin dia tumbuh melihat kakaknya bukan sebagai korban dunia yang kejam, tapi sebagai sosok yang memilih melawan tanpa membenci. Tapi hidup tetaplah hidup. Tak selalu manis. Tak selalu damai. Masih ada malam-malam ketika aku terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang orang-orang yang menatapku dengan tuduhan, tentang tangan-tangan yang menunjuk, tentang suara rekaman yang berulang-ulang menyebutku pencuri. Tapi kini, saat aku terbangun, aku tahu, itu hanya mimpi. Kenyataannya sudah berbeda. Dan aku di sini, masih berdiri. Ada hari-hari ketika aku masih merasa asing di tengah keramaian. Ketika bisik-bisik kecil membuatku refleks menunduk. Tapi kemudian, aku ingat rekaman itu. Aku ingat suara Pak Darto. Aku ingat pelukan ibu. Aku ingat wajah Raka. Dan semua itu cukup untuk membuatku menegakkan kepala lagi. Aku tidak ingin melupakan masa lalu. Justru aku memilih menyimpannya, agar aku selalu ingat bahwa sekali waktu, dunia pernah mencoba menjatuhkanku. Tapi aku menolak untuk tetap di bawah. Beberapa minggu lalu, aku menulis sebuah surat. Bukan untuk dikirimkan, hanya untuk ditaruh di meja kerja kecil di pojok kamarku. Surat itu kutujukan untuk diriku sendiri, versi Rani yang dulu, yang pernah hampir percaya bahwa ia memang tidak berharga. Untuk Rani yang dulu disalahkan tanpa bukti. Untuk Rani yang menangis sendirian. Untuk Rani yang merasa hidup ini terlalu kejam untuk dijalani. Terima kasih sudah bertahan. Sekarang aku di sini. Dan aku bangga jadi kamu. Kadang, yang paling kita butuhkan bukan pengakuan dunia, tapi pengakuan dari diri sendiri bahwa kita layak dihargai. Bahwa kita pantas untuk bahagia, meski pernah dihancurkan. Dan bahwa luka, jika dihadapi dengan sabar, bisa berubah jadi pelajaran paling berharga. Sekarang, setiap kali aku melewati toko yang dulu pernah memecat dan mempermalukanku, aku tak lagi membenci. Aku tak menoleh dengan amarah. Aku hanya menatap sekilas, lalu melanjutkan langkah. Karena aku tahu, sebagian dari proses menjadi kuat adalah menerima bahwa kita tak akan dapat semua permintaan maaf yang kita harapkan. Tapi kita bisa memilih untuk tak membiarkan luka itu meracuni sisa hidup kita. Dan Rehan, aku tahu, mungkin cerita hidupku tak seistimewa yang orang kira. Aku bukan pahlawan. Aku juga bukan tokoh besar. Aku hanyalah seseorang yang pernah jatuh, lalu belajar bangkit dengan caranya sendiri. Tapi jika ceritaku bisa membuat satu saja orang di luar sana merasa sedikit lebih kuat, maka semua luka itu tidak sia-sia. Aku menatap langit sore dari beranda rumah. Angin sejuk membawa aroma tanah basah, dan langit perlahan berubah jingga.
Hari hampir berganti malam. Tapi aku tak takut gelap. Karena sekarang, aku tahu, aku punya cahaya sendiri. Dan selama aku tak berhenti melangkah, maka aku tidak kalah. Akhir.